wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Muhammad Akmal Jaya, MTek. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hakikat psikolog pendidikan untuk kalian semua. Yang pertama itu, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dari psikolog pendidikan itu. Yang pertama itu, kita mampu mendeskripsikan pengertian psikolog pendidikan. 2. Mampu memahami sejarah psikolog pendidikan. 3. Mampu menjelaskan peran psikolog pendidikan. Jadi tujuan kita setelah mempelajari ini, kalian dapat memahami 3 poin utama ini. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu psikolog. Psikolog adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Psikolog pendidikan adalah cabang ilmu psikolog yang mengkhususkan diri pada cara memahami, mengajar, dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan menurut Stanford pada tahun 2010. Kita akan mempelajari latar belakang historisnya. Yang pertama itu menurut William James pada tahun 1843 sampai 1910. Tak lama setelah meluncurkan buku psikolog pertamanya, yaitu Principles of Psychology pada tahun 1890, William memberikan sebuah kelas kuliah yang bertajuk Talk to Teachers. Dalam kuliah ini mendiskusikan tentang aplikasi psikolog untuk pendidikan seorang anak. Selanjutnya, pada tokoh yang kedua itu Jode pada tahun 1859 sampai 1952. John Webb membangun laboratorium psikolog pendidikan pertamanya di Australia. Tepatnya itu di Universitas Chicago tahun 1894. Kemudian ia membuat lagi di Columbia University. Lewin berpendapat bahwa anak adalah pembelajar aktif dan pendidik harus fokus terhadap anak secara keseluruhan dan memperkuat kemampuan anak untuk beradaptasi. Selanjutnya kita melangkah ke tokoh ketiga, Elton Dickett. Ini memberikan banyak perhatian terhadap penilaian, pengukuran, dan perbaikan dasar-dasar pembelajaran secara ilmiah. Menurut Dickett, bahwa salah satu tugas pendidikan di sekolah yang paling penting adalah menanamkan keahlian penalaran anak. Dickett juga sangat ahli dalam studi belajar dan mengajar ilmiah. Selanjutnya kita melangkah ke diversitas dan psikolog pendidikan awal. Ada beberapa tokoh yang sering menonjol dalam psikolog pendidikan. Kebanyakan sih orang putih, contohnya itu James Dewey dan Todd Dickett. Sebelum adanya perubahan undang-undang kebijakan hak sipil pada tahun 1960-an, hanya segelintir orang non-kulit putih yang berhasil mendapatkan gelar untuk melakukan riset di bidang ini. Kita dapat lihat tokoh-tokoh yang ahli di psikolog pendidikan awal. Yang pertama itu ada May and Clara, yang ia melakukan riset mengenai konsep diri anak-anak di Afrika dan Amerika. Selanjutnya itu tokoh kedua itu George Sanchez, yang ia melakukan riset bahwa tentang kecerdasan telah dibiaskan dan merugikan anak-anak etnis minoritas. Seperti etnis minoritas, perempuan juga menghadapi rintangan untuk mendapatkan pendidikan dan pengakuan. Salah satu yang sering diabaikan dalam sejarah psikolog pendidikan yaitu tokoh yang paling kanan, Edmund Hallward, yang menggunakan istilah gifted untuk mendeskripsikan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya, perkembangan di tingkat lanjut itu kita mengenal dua tokoh yang sering disebut, itu yang pertama B.F. Skinner. Ia berpendapat bahwa proses mental adalah proses yang tidak dapat diamati hingga tidak bisa menjadi studi psikolog ilmiah. Pada tahun 1950, Skinner mengembangkan konsep program learning, yaitu pembelajaran terprogram, yaitu setelah murid
melalui serangkaian langkah, ia terus didorong untuk mencapai tujuan pembelajaran. Akan tetapi muncul keberatan terhadap pendekatan behavior yang dianggap tidak memulihkan tujuan dan kebutuhan pendidik di kelas. Muncullah tokoh berikutnya itu Benjamin Bloom yang menantang B.M. Skinner. Menurut Benjamin Bloom, guru juga itu harus membantu muridnya untuk berkembang. Revolusi kognitif dalam psikolog mulai berlangsung pada tahun 1980-an, sehingga menjelang akhir abad ke-20 banyak ahli psikolog pendidikan kembali menekankan bahwa aspek kognitif dari proses pembelajaran seperti yang dikemukakan oleh James dan Dewey. Selanjutnya kita melangkah ke cara mengajar yang efektif. Karena mengajar yang efektif itu harus melibatkan dua. Yang pertama itu murid serta guru. Karena murid itu bervariasi, maka tidak ada cara tunggal untuk mengajar yang efektif untuk semua hal. Sedangkan guru harus menguasai beberapa strategi sehingga dapat mampu mengaplikasikannya secara fleksibel, menurut Steckhorst pada tahun 2010. Kita ambil studi kasus. Yang pertama itu Mik, siswa kelas 2. Ketika ditanya tentang bagaimana kamu menjelaskan tentang guru yang baik, Mika menjawab, guru yang baik adalah guru yang punya banyak hal untuk menarik perhatian. Kadang-kadang kamu mulai belajar dan bahkan kamu tidak menyadarinya. Gitu. Selanjutnya, hal yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut Steckhorst pada tahun 2011. Ada dua. Yang pertama itu pengetahuan keahlian profesional yang terdiri dari penguasaan materi pembelajaran, strategi mengajar, penetapan tujuan, keahlian manajemen kelas, dan lain-lain. Poin yang kedua itu komitmen dan motivasi. Ini harus yang dimiliki oleh seorang guru, karena yang pertama itu sikap yang baik dapat memberi perhatian kepada murid. Dua, memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimilikinya, dan lain-lain. Membawa sikap positif dan semangat dalam kelas sehingga murid menjadi nyaman dalam belajar. Selanjutnya kita sering pasti bertanya, apa sih peran psikolog pendidikan? Seberapa ilmiahkah pendekatan yang digunakan seorang guru? Bidang psikolog pendidikan banyak mengambil sumber dari teori dan riset psikolog. Teori psikolog banyak mengandung aplikasi yang menjadi pedoman untuk guru-guru itu untuk mengajar. Sebagai sebuah ilmu, peran psikolog pendidikan adalah memberi pengetahuan riset yang efektif diaplikasikan untuk situasi mengajar. Riset dalam psikolog pendidikan. Ini penting untuk guru dapat memahami strategi mengajarnya. Mengapa riset itu penting? Menurut ahli psikolog pendidikan bersikap skeptis dan ilmiah dalam memandang pengetahuan atau knowledge. Ketika mereka mendengar pertanyaan bahwa metode tertentu adalah metode yang efektif untuk membantu murid belajar, mereka akan mencari apakah hal tersebut berdasarkan riset ilmiah atau tidak. Tidak mengambil dari asumsi semata. Pendekatan selanjutnya kita akan bahas pendekatan riset ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam psikolog pendidikan bertujuan untuk memilah fakta dan khayalan dengan menggunakan cara tertentu untuk mendapatkan informasi. Riset ilmiah adalah riset objektif, sistematif, dan dapat diuji. Riset ilmiah memproduksi kemungkinan bahwa informasi didasarkan pada keyakinan, opini, dan perasaan personal. Selanjutnya kita melangkah ke metode ilmiah. Riset ilmiah dilandaskan pada metode ilmiah, sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Selanjutnya pendekatan psikolog untuk pembelajaran. Terdapat 5 pendekatan utama dalam psikolog pendidikan yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama itu behavioral, kognitif sosial, memproses informasi,
kognitif, dan konstruktivis sosial. Inilah 5 pendekatan utama dalam psikolog pendidikan yang akan kita jumpai dalam beberapa pertemuan ke depan. Sekian materi dari